Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada malam ini di sini acaranya maha penting, kan hanya penting, maha penting. Oleh sebab itu saya mohon mau'izatul hasanah di sini dicatat, ditulis agar tidak lupa. Peristiwa yang maha penting perlu dicatat. Saya katakan maha penting karena pada malam ini ada 4 tasyakuran. Ada 4 tasyakuran. Pertama, tasyakuran lahirnya peristiwa Isra Mi'raj, lahirnya mukjizat Isra Mi'raj. Ini satu. Yang kedua, lahirnya Tarekat Siddiqiyah, tasyakuran lahirnya Tarekat Siddiqiyah. Nomor 3, tasyakuran peresmian Gedung Jamiatul Mudzakirin Siddiqiyah sejumlah 20 gedung. Nomor 4, tasyakuran Gedung TKBB Takwa, Gedung BTKBB Takwa.
Ini maha penting. Baru kali ini. Fa insya Allah tahun-tahun yang akan datang juga akan ditasyakuri gedung Jamiatul Mudzakirin yang lain. Insya Allah. Begitu pula kalau ada gedung BTQ yang belum ditasyakuri. Ini dicatat supaya tidak lupa bahwa pada malam ini ada tasyakuran 4 macam maha penting. Saya urut keterangannya 4 macam ini. Pertama, lahirnya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kenabian Rasulullah Muhammad 23 tahun. Tugas kerasulan Nabi Muhammad 23 tahun. Diawali dari turunnya wahyu pertama Iqra, diakhiri dengan turunnya wahyu terakhir al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Selesai tugasnya. Tugas 23 tahun dibagi menjadi 2 periode. 2 periode. Periode pertama, periode Mekah. Periode yang kedua, periode Madinah. Hanya 2 periode itu. Periode Mekah, periode Madinah. Makanya jumlah surat Al-Quran itu ada 114 surat, dibagi menjadi 2. Sebagian namanya surat Makkiyah. Surat Makkiyah yang turun di periode pertama Mekah. Dan periode kedua yang turun di Madinah dinamakan surat Madaniyah. Jadi ada surat Makkiyah yang turun di Makkah, dan 2 ada surat Madaniyah yang turun di Madinah. Periode Mekah 13 tahun. Periode Madinah 10 tahun. Jadi 23 tahun selesai tugas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam periode Mekah
13 tahun Nabi Muhammad hanya membentuk kader-kader Islam selama 13 tahun. Buat kader. Ini periode pertama setelah membentuk kader-kader Islam selama 13 tahun di Mekah. Kemudian terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj. Untuk apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Untuk menguji kader-kader Islam yang dikader selama 13 tahun itu diuji. Ujiannya Isra Mi'raj. Ujian itu sudah disebut dalam surat Isra. Wa ma arainaka illa fitnatal linnasi. Lihat ayat 18 kalau tidak salah, surat Isra. Untuk menguji itu, setelah kader Islamiyah yang dikader oleh Rasulullah 13 tahun itu diuji dengan ujian Isra Mi'raj, pecah menjadi 3. Pecah menjadi 3. Kader itu. Pecah pertama tetap yakin Muhammad itu Rasulullah. Ini ujian iman. Yang nomor 2, kelompok kedua menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, jadi yang pertama tetap beriman, yang kedua keluar, murtad namanya, dari Islam. Yang ketiga munafik, ragu-ragu. Apa iya sih Muhammad itu Rasul, apa bukan? Ini ragu-ragu, ini namanya munafik. Itu zaman Rasulullah sendiri, yang mengkadiri itu Rasulullah sendiri. Toh nyatanya bisa pecah menjadi 3, apalagi kita ini. Rasul coba jadi tetap iman, jadi kafir, murtad, jadi munafik. Ya, munafik itu juga kafir, kafir munafikin. Ragu-ragu, namanya kan mudzab-dzab baina dzalik. Gundar-gandir. Tidak ada ketetapan. Sudah dicatat siapa pelopornya yang beriman. Ini yang menjadi pelopornya kader tetap
tetap beriman itu sahabat Abu Bakar. Ini kepalanya tetap. Makanya Abu Bakar itu dalam kitab berjanji disebut wa awwalu, paling awal, man amanah, orang yang tetap beriman, minar rijali, dari sahabat laki-laki, sahibul ghori, yang mempunyai gua sur, wasiddiqiyah, betul-betul siddiqiyah. Tiga kelompok itu ada propornya masing-masing. Ada yang dipropori lain, seperti Abu Jahal, sing gak percaya, wah keplok. Makanya selama ini saya mengatakan Muhammad itu bohong, Muhammad majnun. Nah, ini yang kafir. Dan ada lagi kelompok tiga, munafik. Yang paling berbahaya ini menghadapi munafik. Ini periode pertama, bukan periode kedua. Setelah Abu Bakar percaya sungguh-sungguh adanya Isra Mi'raj, iman, maka Abu Bakar ada gelar turun. Gelarnya dari langit diberi gelar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq. Jadi Siddiq itu gelar karena Abu Bakar percaya adanya Isra Mi'raj tanpa ragu-ragu. Itu Abu Bakar. Jadi gelarnya itu gelar melalui ujian iman. Makanya karena Isra Mi'raj itu mukjizat Nabi Muhammad. Diterangkan di dalam kitab Mukjizat Al-Quran. Masalah Isra diterangkan di dalam surat Isra nomor 1, ayat nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi li nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu dalilnya Isra, bukan dalilnya Mi'raj. Dalilnya Isra dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Isra itu perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram Mekah sampai Masjidil Aqsa Palestina. Selesai. Itu Isra. Jauhnya dari Mekah
sampai Palestina sekitar 1.500 kilometer dari masjid ke masjid. Minal Masjid Al-Haram sampai Masjid Al-Aqsa. Aqsa itu artinya jauh. Pada waktu itu hanya ada dua itu saja. Masjid Haram, Masjid Aqsa. Kemudian dari situ naik ke Mustawa. Nerobos langit Sabitu yang menemani hanya malaikat Jibril. Tujuannya apa? Sama. Tujuannya Isra li nuriyahu min ayatina. Nah, ini. Untuk aku menunjukkan dia ayat-ayatku, tanda-tanda kebesaranku. Jadi itu jadi linuriyahu. Ayatnya di surat Isra nomor ayat nomor 1, suratnya nomor 17. Kalau Mi'raj ayatnya di surat Najm, nomor suratnya 92. Ayatnya nomor 18. Diawali dari ayat ufukil a'la sampai ayat laqad ra'a min ayatihil kubra. Betul-betul Muhammad melihat ayat-ayat Allah yang besar. Jadi pada tujuan Isra li nuriyahu min ayatina. Tujuan Mi'raj ro'a min ayatihil kubra. Jadi kedua-duanya itu tujuan ro'a, melihat. Selama di dalam periode ke-1 13 tahun Muhammad hanya menerima berita melalui wahyu ilahi perantaraan Jibril. Tapi Muhammad belum mengetahui sejelas-jelasnya berita itu, cuma berita. Berita dulu adanya Nabiullah Adam. Berita lagi adanya Nabiullah Sis. Berita adanya Nabiullah Idris. Berita adanya Nabiullah Nuh. Berita adanya Nabiullah Ibrahim. Berita adanya Nabiullah Musa. Berita adanya Nabiullah Isa. Tapi itu dahulu sudah meninggal semuanya. Muhammad belum lahir sudah meninggal. Dan Muhammad belum pernah pertemuan dengan yang diberitakan itu.
Makanya Muhammad di Isra Mi'rajkan. Di dalam Mi'raj itu ketemu, dalam Isra itu juga ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Nuh, ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi. Jadi yang diberitakan itu baru dipertemukan. Tadinya ya cuma percaya akan adanya berita itu, karena itu berita dari Allah. Tapi dia sendiri belum pernah pertemuan dengan yang diberitakan itu. Itu periode pertama. Makanya diistilahkan linuriyahu min ayatina. Berita lagi adanya surga, berita lagi adanya neraka, berita lagi macam-macam. Tapi Muhammad belum menyaksikan bentuk gambarannya surga bagaimana, bentuk gambarnya neraka bagaimana. Nah, kemudian di Mi'raj ditunjukkan ini bagian orang takwa, ini jangan orang kafir, orang munafik maksudnya. Nah, itu bukan mimpi. Makanya sampai sekarang ini para ulama selisihan mengenai Isra Mi'raj belum selesai sampai saat ini. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu dianalisa melalui akal pikir, padahal di luar akal pikir. Makanya terus bertentangan. Dari ana sing ngarani Muhammad dalam mimpi, ana sing ngarani sak jasate, macam-macam niku. Nah kalau Siddiqiyah bagaimana? Kalau Siddiqiyah gambar Isra Mi'raj diterima dengan iman bukan akal pikir. Karena itu di luar akal pikir. Jadi orang Siddiqiyah kalau percaya Isra Mi'raj diterima dengan iman saja, percaya. Seperti Abu Bakar. Gak diterima dengan ilmiah, dihubung-hubungi dengan ilmiah, dihubung-hubungi dengan macam-macam. Ilmu modern itu keliru kabeh. Sing betul diterima dengan iman, selesai wis. Sebab kalau diterima dengan akal pikir, gak iso akal pikir nerima. Karena itu mukjizat. Sampai kapanpun, sampai kiamat, karo akal pikir gak iso. Ini paham Siddiqiyah lain dengan paham Bapak. Wah, ini seorang Muhammad nerima sholat, terima waktu, semua itu tidak cocok dengan Quran. Saya sudah neliti bertahun-tahun masalah tidak bisa diterima akal pikir. Diterima iman. Ini menurut keyakinan Siddiqiyah. Kalau orang Siddiqiyah betul-betul Siddiqiyah diterima iman saja. Ojo diurak-atik karo akal pikir. Karena ini ujian. Yang diuji itu iman. Wa ma'aroinaka illa fitnatan linnas. Lihat dalam surat Isra. Jelas. Tujuannya Isra linuriyahu min ayatina. Tujuannya Mi'raj laqad ra'a min ayatil kubra. Bagaimana? Ayatnya sampun kula duduhaken sumbernya ayat. Tujuannya Isra Mi'raj.
pun kula terangaken. Kira-kira pun paham? Kira-kira loh. Engko buyar kesandung lali kabeh. Setelah periode Makkah, terus diawali periode Madinah 10 tahun. Ini ujian lebih besar lagi. Jadi pecah dadi telu niku tinggal situ tok. Iman sing loro wis gak kanggo iki, gak kanggo. Munafik karo kafir gak iso. Kali sak golong iman. Ini diuji lagi. Diuji hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini diuji. Ujian terus. Yang diuji itu imannya. Ini berat ini hijrah. Bagaimana ninggalo keluarga, ninggalo harta benda, ninggalo kedudukan, ninggalo macam-macam. Padahal untuk Madinah belum tahu bagaimana nanti saya ekonominya saya di sana bagaimana, bagaimana kedudukan saya bagaimana. Ini belum tahu. Ini kabeh ditinggal. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, sapa sing hijrah karena Allah Rasul, gak karena liyane, ya dapat Allah Rasulullah. Tapi kalau hijrah ke Madinah karena ekonomi, ya oleh ekonomi. Hijrah ke Madinah karena wanita, ya oleh wanita. Karena waktu hijrah gembolo pindah nama Madinah. Ente sing melok golongan melok hijrah. Wah, bareng di Madinah diseleksi karo Nabi. Loh, kamu kok ikut hijrah? Kenapa? Karena Allah. Karena aku, Rasulullah, apa karena bukan Kanjeng Nabi, kula niku beto dagangan. Dadi kula niku melok rombongan, nggawa dagangan, ngoten lho, beto harta benda, kula jual ten Madinah, mboten karena Allah, mboten karena sampeyan. Terus terang, oh ndak ngono, ya silakan sana. Enten malih niku. Lho, kowe kok melok hijrah nalika nduk Mekah iku cuma kliar-kliar kok melok hijrah karena kula niku ngaten. Kula niku enggak ada pacar. Ten Mekah dereng selesai dadak bapakne niku melok ten Madinah. Lah kula ngentil. Pergarek wedok ayu niku. Ngoten. Kula ngentil. Engko nek mboten kula kene lek wurung kula ngen. Lho, dadi hijrah karena wanita, hijrah karena harta, hijrah karena Allah Rasulullah. Oh ngono. Ya silakan dhewe-dhewe pun dhewe. Diuji malih pecah mana dadi telu. Apa? Ujian iman ninggalo harta benda, ninggalo keluarga, ninggalo rumah, ninggal semua ditinggal hijrah ke Madinah. Padahal antara Makkah Madinah sekitar 40 kilometer. Lajeng tinggal sing betul-betul karena Allah dan Rasulullah hijrah.
ini menghadapi perang. Kemudian di periode kedua Madinah baru Rasulullah bentuk organisasi. Nalika nduk Mekah belum ada organisasi. Ajeng di periode Madinah baru bentuk organisasi. Organisasine dari dua golongan. Golongan pertama, golongan muhajirin. Muhajirin itu orang-orang Islam yang betul-betul karena Allah dan Rasul hijrah ke Madinah. Niku namanya muhajirin. Ini golongan satu. Golongan kedua, umat Islam asli penduduk Madinah, namanya Ansorin. Jadi ada golongan muhajirin, golongan Ansorin. Nah niki kelompok. Dua niki dipertemukan, dipersaudarakan. Rapet nih, koyok tangan loro ngeten. Rapet. Umat Islam yang pindah muhajirin dari Mekah niku. Yang terlalu melarat sebagian milik golongan Ansorin niku sebagian ya disodakono nang bagian muhajirin sing gak duwe apa-apa niku. Ngoten niku. Jadi golongan muhajirin, golongan Ansorin. Dua golongan inilah komponen dari organisasi, nama organisasi Yadullah Alal Jamaah. Rapatnya kata ini. Sing dihadapi nduk Madinah sapa? Sing dihadapi mboten menghadapi orang kafir, menghadapi orang munafik. Madinah niku. Nek nduk Mekah menghadapi orang kafir, nek nduk Madinah menghadapi orang munafik. Wong munafik niku seperti ular kepala dua. Kalau melok di dalam gunting, kalau di daerah ngarap nyepak, kalau untuk iringan gunting, kalau untuk belakang nuduk, ini munafik. Sifatnya ngoten niku. Hati-hati, banyak munafik. Munafik dari murtad setirane banyak itu. Bentuk gerombolan jin tomang ini banyak. Hati-hati, maka terus diseleksi terus. Apa mana yang baru-baru, baru mana yang khalifah ya ono sing murtad kok, ya. Murtad. Jadi niku biasa. Mergo kula belajari Kanjeng Nabi niku. Nabi Muhammad sendiri sing mengkader toh ya ana sing kafir, ana sing murtad. Ana sing tetep iman. Niku paham nggih. Paham sedikit tentang Isra Mi'raj. Kemudian Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar di dalam gua dibiat oleh Rasulullah. Setelah Abu Bakar, biatane Abu Bakar itu disampaikan nang sahabat Salman Farsi.
Kemudian Salman Farsi biat namanya Sayyid Qasim bin Abu Bakar. Sayyid Qasim biat Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq biat Abu Yazid Bustami di negeri Iran. Nah ini jelasnya di kitab Tanwirul Qulub. Makanya dinamakan Tarekat Siddiqiyah mergo silsilah melalui Abu Bakar Siddiq. Dari kata Siddiq jadi kata Siddiqiyah. Jadi tarekat di dunia ini yang paling awal tarekat Siddiqiyah. Kalau kepingin jelas baca kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub. Sing nyusun kitab itu Mursyid Tarekat Naqsabandi. Setelah mursyid pertama Abu Yazid kotanya namanya Bustam. Jenengnya sendiri namanya Taifur. Taifur. Nama bapaknya Isa. Taifur bin Isa Abu Yazid. Anaknya namanya Yazid disebut Abu Yazid. Setelah mursyid pertama itu meninggal, terus pun tertutup nama tarekat Siddiqiyah 1000 tahun lebih. Baru kula hidup keniki namanya tarekat Siddiqiyah. Dadi kula balekno nang asline. Makanya tasakurannya tarekat Siddiqiyah niku di bulan Recep. Pergo Isra Mi'raj niku bulan Recep. Sing pertama percaya Abu Bakar Siddiq, makanya hari Siddiqiyah tetap di bulan Rejab. Ini supaya paham. Kalau terangno, kalau pilih yang paling gampang terangno, mboten secara mendetil, paling gampang. Nah kemudian dan Bustam sudah punah. Dan negeri Erbil, tarekat Siddiqiyah sudah punah. Sing kata niku berkembang tarekat sak nisore kabeh. Tarekat Qadiriyah. Tarekat Naqsabandi. Tarekat Satoriyah. Niku sing tasik
berkembang. Torekot Siddiqiyah sudah punah 1000 tahun lebih. Baru muncul, kula hidup lagi. Nah sekarang ini berkembangnya Torekot Siddiqiyah ini hanya di negara Indonesia. Tidak ada di negara lain. Berkembang pesat. Sampai menyaksikan pesatnya sampai sekarang ini. Nah, pesat. Tumbuh, hidup, berkembang, bijaksana. Semua berkembang. Lajeng kalau bentuk organisasi di kalangan Torekot Siddiqiyah. Organisasi wajah dalam, organisasi wajah luar. Padahal asalnya niku Torekot lokal. Hanya di Losari tok. Tapi sekarang Torekot Siddiqiyah sudah menjadi nasional Indonesia. Sampai keliwat batas Indonesia, keluar negeri. Ada di Malaysia, ada di Thailand, ada di Hong Kong, ada di Australia, ada di Jepang. Sampai ada di Houston, Amerika, di New York, di Kanada. Ini kita bukan itu saja, kausarannya kembang secara nasional. Terus batik ini berkembang. Organisasi Siddiqiyah berkembang, Siddiqiyahnya berkembang, terus berkembang. Setelah berkembang, sampai organisasi ini yang kula bentuk wajah luar, organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemerdekaan. Itu saya yang memperkasa. Yang mendeklarasikan itu saya. Yang melantik saya. Yang buat lambangnya saya. Ini berkembang. Makanya saya itu buat semboyan buat saya sendiri, ringkes yang mencakup ana, la, ila, aina. Saya tidak kemana-mana. Walakin kana fi aina 10 kalimat. Tetapi saya ada di mana-mana. Itu semboyan saya. Saya kan orang Islam. Tidak ke agama Hindu, tidak ke agama Buddha, tidak ke agama Konghucu, tidak ke agama Kristen, tidak ke aliran kepercayaan. Tapi saya ada di agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama kepercayaan.
Kalau sampai tanya siapa yang menjadi pakarsa persaudaraan cinta tanah air Indonesia, jawabannya Kiai Mokhtar Mukti. Tidak ada lain. Dan saya tidak kemana-mana tempat. Saya tidak ke Jawa Tengah, tidak ke Jawa Barat, tidak ke Sumatera, dan sampai Jawa tidak ke Buton. Tapi saya ada di mana-mana. Itu semboyan saya. Ana la ila aina walakin kana fi aina. Saya tidak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana. Semboyan saya sementara dibongkar, digawe masjid Fathan Mubina. Insya Allah setelah masjid ini dia itu nanti akan dibangun lagi semboyan saya, yaitu semboyan ana la ila aina. 5 kalimat. Walakin kana ya. Kana ana fi aina. Ya. Tetapi saya ada di mana-mana, tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Itu semboyan saya pribadi, ya, semboyan saya pribadi. Sampai ya, kelahiran saya itu saya tidak pernah perintah kepada murid-murid supaya saya itu ditandai hari lahir, tidak. Tapi murid-murid merasa punya hutang budi. Dadi karo akad kliwonan niku padha slametan. Di mana-mana ada kliwonan malah bisa digunakan untuk menggalang dana, ya Pak. Sampai ya lucu. Padahal kalau mboten nyangka entah mulai kapan kejadian itu. Tegesan kula niku lho tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Nah, lucu aduh. Sampai ada toko Jakarta, toko Surabaya pesen tegesan. Sampeyan tamu teng niku tamu orang pakat. Kalau ati rokok sing woto mboten purun njaluk tegesane. Jadi mergo rokok niku sing kula embut lesan kula niki biasa maca tasbih, maca alhamdulillah, maca Quran, maca selawat niku. Jadi sing digoleki niku asare selawat niku ten rokok niku. Dadi kula bingung gawe napa niku wong gawe semboyan ajeng kula ringkas gawe semboyan ana la ila aina. Walakin kana fi aina. Kembali kepada pokok. Jadi bagi Siddiqiyah
masalah Isra Mi'raj saya terima dengan iman, tidak dengan akal pikir. Menurut Al-Quran tok. Saya gak mengikuti analisa orang-orang intelek dari Islam modern. Tidak, betul. Silakan. Belum betul. Oleh orang tasawuf gak berani ninggalkan Quran, ninggalkan hadis. Saya tidak takut dikecam kolot, takut bodoh, tak apa-apa. Pokoknya cocok dengan Quran hadis. Ini Quran hadis syukur. Coba dan ayat Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi. Loh, kok gak bi nabihi? Kok tidak bi Muhammadin? Kok tidak bi Rasul? Kok bi abdihi? Wah, kula mboten nerangake niku. Sebab niku dalam banget iku. Nek ingin tahu keterangan itu nanti nunggu. Ndok sida legi. Nek wis dadi panggonane tarekat akmaliyah. Karena saya ini mursyid tarekat siddiqiyah, mursyid tarekat akmaliyah, mursyid tarekat anfasiyah, 3 tarekat. Walaupun kalau tarekat Naqsabandi tamat, tarekat Qadiriyah tamat, tapi kula boten oleh izin biat Naqsabandi, biat jadi sanes mursyidnya. Mauidhah hasanah saya, mudah-mudahan mauidhah hayat saya itu manfaat faham pada murid-murid siddiqiyah. Saya hanya mendoa saja, mudah-mudahan. Saya tidak maksa kepada saudara-saudara mau menerima atau tidak, itu merdeka. Cuma saya berdoa mudah-mudahan manfaat. Sekian mauidhatul hasanah saya. Pertama saya berdoa supaya diamini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udis salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. Allahumma timlana bil iman, Allahumma timlana bil iman, Allahumma timlana bil iman, Allahumma timlana bil Islam, Allahumma timlana bil Islam, Allahumma timlana bil Islam bijai sayyidil mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.